Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan analoginya, gambarannya betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Innallaha jazza'ar rahmah mi'ata ajza. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi sifat rahmat ini menjadi 100 bagian, menjadi 100 bagian. Wa anzala 'alal ardi juz'an wahida. Dan kemudian Allah turunkan satu bagian dari 100 itu, Allah turunkan satu bagian ke muka bumi. Yataraham bainahal khala'iq. Nah, para makhluk yang ada itu berbagi rasa rahmat hanya dari satu bagian itu yang Allah turunkan ke muka bumi. Yani para makhluk sejak awal penciptaan alam semesta sampai hari kiamat, kita semua ini hanya berbagi rasa kasihan, rasa peduli, rasa rahmat. Itu kita semua hanya berbagi dari satu bagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi. Dan 99 Allah keep pada dirinya. Tayyib, kebayang nggak betapa luas rahmatnya? Hah? Untuk merahmati para makhluknya. Lihat, kebayang nggak betapa luas? Yani rahmat seorang ibu yang luar biasa, yang tiada pena semahir apapun seorang penulis dapat menggambarkan rahmat seorang ibu kepada anaknya. Semahir apapun lisan seorang penyair dapat menggambarkan rahmat ibu kepada anaknya. Oke? Ini menjadi bentuk ideal rahmat ibu kepada anaknya. Oke? Itu ternyata hanya sebagian kecil dari sebagian kecil yang rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di muka bumi. Dan Rasul mendidikkan itu kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ya, maksudnya menegaskan kepada mereka betapa Allah sangat menyayangi dan merahmati mereka. Jangan pernah kalian meragukan itu, gitu. Jangan pernah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, kalian meragukan rasa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kalian. Oke? Rahmat Allah pada kalian. Di mana dibawakan habis peperangan, datanglah para sahabat habis balik, membawakan harta dan kemudian rampasan dan kemudian budak-budak wanita rampasan perang. Dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya sedang duduk melihat sebuah fenomena yang terjadi. Ada seorang wanita di sana kehilangan anaknya dan kemudian dia mencari anaknya dengan panik. Dan setiap kali dia menemui seorang anak, dia ambil ternyata bukan anaknya. Begitu panik dia mencari anaknya. Dan kemudian akhirnya dia dapat menemui anaknya dan kemudian dipeluknya dengan hangat dan kemudian disusuinya. Oke? Pemandangan ini menyentuh hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang ada pada saat itu yang melihat kejadian ini. Oke? Nah, kemudian Rasul mau memberikan satu poin. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gaya didiknya demikian. Memang sebelum memberikan poin, Rasul menyampaikan dulu pertanyaan. Iya gak? Namun pertanyaan yang Rasul berikan itu 180 derajat dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Okay? Rasul berkata kepada para sahabat yang melihat kejadian itu, "Atara hadhihi tarihatan waladaha finnar." Menurut kalian mungkin nggak wanita ini melempar anaknya ke dalam api? Okay? Para sahabat biasa dengan adab, mereka kalau ditanya Rasul mau tahu nggak tahu, mereka bilang Allahu wa rasuluhu alam. Biasa jawabnya gitu kan, ya kan? Tapi karena pertanyaan yang begitu terbalik dengan apa yang mereka lihat, mereka jawab, la ya Rasulullah, enggak lah ya Rasul, wahya takdir ala Allah tatraha. Enggak mungkin kalau dia masih punya pilihan, enggak mungkin dia akan melakukan hal tersebut. Dan enggak mungkin udah seorang ibu mau melemparkan anaknya ke api. Tuh. Di situ Rasul itsbat kepada mereka. Betapa seorang ibu sangat menyayangi anaknya kan. Tuh, kalian sepakati itu kan. Gak mungkin seorang ibu akan menyakiti anaknya kan. Nah, baru poin ini yang Rasul mau sampaikan kepada mereka. Setelah mereka meyakini hal tersebut dalam hatinya, baru poin ini yang Rasul mau sampaikan pada mereka. Wallahi lallahu arhamu bi'ibadihi minal ummi biwaladiha. Demi Allah, sungguh Allah jauh lebih merahmati hamba-hambanya daripada seorang ibu merahmati anaknya. Ya, dapat nggak itu pelajaran kalau digituin banget sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian cinta seorang ibu kepada anaknya. Demikian juga cinta suami kepada istrinya dan anak-anaknya.